Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat datang di siang. acara tiap Sabtu Kafe Hidup Arek KAJ. Hari ini momennya menjadi spesial. Demi kelancaran acara, maka kita sepakati bersama bahwa bagi yang tidak sedang melakukan acara, kita mute ya. Jadi biar tertib, tidak terganggu. Jadi nanti kalau mau bicara, maka silakan mikrofonnya ditaruh pada posisi unmute. Silakan aja. Oke, kita mute dulu. Selamat datang semuanya, sekali lagi selamat sore. Ya, salam sejahtera untuk semuanya, dan semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai acara, maka agak sedikit memberikan gambaran apa sih Arek KAJ Kafe Hidup pada hari ini. Hari ini agak spesial karena merupakan reunian kesekian kali daripada antara rekan-rekan yang berpuluh tahun yang lalu berkolaborasi dengan Arek KAJ untuk latihan kepemimpinan kaum muda. Dulu masih muda, sekarang lebih muda semangatnya, kan begitu. Ya. Nah, kita sepakat membentuk yang namanya suatu perkumpulan yang namanya Merah Putih Leadership Academy. Kenapa? Karena dulu juga diawali dengan pelatihan kepemimpinan anak muda. Jadi namanya Merah Putih Leadership Academy, semangatnya merah putih, Leadership Academy bahasa Inggris karena pengen mendunia sebagai candra di muka. Nah, hari ini Kafe Hidup kita akan mengupdate suatu tema yang nanti diceritakan oleh Ustadz Aris selaku pembicara. Di sini juga ada Mas Tommy Arisudewo selaku orang tua santri yang akan berbagi mengenai suatu hal yang menarik bagi kita. Apa itu? Tidak perlu saya menjelaskan. Singkat kata, kita akan segera mulai karena semuanya nanti akan dipaparkan dengan jelas, ringan, dan menyenangkan bagi kita semua mengupdate informasi, wawasan, dan kolaborasi lebih lanjut. Untuk mengawali acara ini, maka kita bagi tugas ya. Nah, untuk yang menjelaskan Arek KAJ siapa? Mas Hari atau Mas Jody? Tolong di-unmute. Mas Jody ya? Saya. Oke, untuk yang pembukaan doa siapa? Mas Hari? Di-unmute dulu Mas Hari. Di-unmute dulu. Mas Hari di-unmute dulu. Ya, untuk doa saya usul dari dipimpin oleh Pak Ustadz Aris, nanti yang lain menyesuaikan. Oke, moderator Stanley, gitu ya? Yap. Ya. Oke, untuk itu maka sembari menunggu biar aja nanti teman-teman yang datang pada kita admit, saya sudah menunjuk beberapa orang di sini selaku co-host, termasuk Ustadz Aris, Mas Tommy, Bung Stanley, Mas Jody, Mas Hari. Untuk itu maka acara bisa kita mulai. Silakan. Mas, dimulai dengan pengenalan. Tadi saya sudah menjelaskan latar belakang bagaimana acara ini diadakan, kenapa acara ini diadakan. Maka sebelum kita melangkah lebih lanjut, tentu rekan-rekan sekalian ingin tahu juga sih, apa sih Arek KAJ? Nah, sebelum tahu maksud dan tujuan acara ini, maka perlu tahu dulu, yang membuat acara ini adalah Arek KAJ. Siapakah Arek KAJ itu sebenarnya? Silakan Mas Jody untuk menjelaskan siapa itu Arek KAJ. Ya, terima kasih Tito. Selamat siang sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua. Jadi kalau Arek untuk buat NU itu biasanya cukup familiar ya. Arek Surabaya itu kan NU banyak di Jawa Timur ya. Begitu Arek akrab biasanya. Tapi ini bukan Arek sana Mas, Mbak. Jadi Arek ini adalah singkatan dari Arena Refleksi Eksekutif dan Karyawan. Lalu ada KAJ-nya yaitu Keuskupan Agung Jakarta. Jadi memang karena tempatnya domisilinya ada di Jakarta. Ini bermula dari beberapa orang teman yang di sekitar landmark sana pada tahun 2013 ya. 2003 ya salah. Itu sering kumpul-kumpul lah. 93 atau 1993. 1993. Ya, oke. Terima kasih koreksinya. 1993. Jadi teman-teman yang karyawan dan beberapa eksekutif yang kumpul di daerah landmark sana,
sering mengadakan acara bersama gitu. Ya, acaranya ada yang berdoa, ada yang retret dan lain-lain. Dan kemudian berkembang sampai akhirnya kita rindu kalau ketemunya cuma bulanan gitu nggak enak ya. Terus kita ngadain pertemuan mingguan yang kita adakan setiap hari Rebo, makanya namanya Reboan. Biasanya kita kumpul acara kumpul-kumpul sharing iman, sharing pengalaman dan lain-lain. Setelah itu juga tidak puas rupanya dengan hanya yang sekali seminggu itu. Lalu kita coba kumpulkan, kita punya kompetensi apa sih yang bisa kita bagikan ke teman-teman lain gitu. Maka akhirnya terkerucut bahwa kita, teman-teman di Arek KJ ini punya kompetensi, keahlian di bidang pelatihan, manajemen maupun leadership dan lain-lain. Karena udah banyak juga yang belajar dari ke Amerika dan lain-lain. Maka ini lalu kita adakan pelatihan-pelatihan manajerial untuk kaum muda, untuk gereja, termasuk untuk pesantren. Jadi waktu pertama kali kami mengadakan pelatihan pesantren itu waktu pesantren gereja di Situbondo dibakar. Waktu itu Romo Beni baru aja ditahbiskan menjadi pastor. Kemudian Romo Beni karena kenal dengan Arek mengundang kami ke sana, maka itulah sesi pertama kali berkontak dengan teman-teman sahabat-sahabat saudara-saudara dari NU. Dan kemudian waktu kembali ke Jakarta, pertemanan itu berlanjut dengan pelatihan juga ke beberapa pesantren, beberapa gereja, beberapa kaum muda, juga termasuk kaum ibu-ibu juga. Jadi kan ini kami lintas gender, lintas agama, lintas macam-macam. Nah, kemudian agak surut aktivitasnya karena beberapa anggotanya sudah menikah. Jadi karena menikah udah mulai sibuk dengan keluarga masing-masing. Tapi kemudian setelah itu masa pandemi ini rupanya jadi masa titik balik buat kami karena ini ada kesempatan gitu. Jadi ada semacam reborn gitu ya. Sehingga kita akhirnya berkumpul kembali, termasuk juga bereuni kembali dengan teman-teman PMII waktu itu. Saya ingat kita banyak beraktivitas bersama dengan PMII, antara Arek KJ dan PMII, termasuk diantaranya saya ingat tuh mengadakan kegiatan Natal dan Idul Fitri bersama. Jadi PMII dan Arek KJ bersama-sama waktu itu. Nah, kemudian terus sampai sekarang akhirnya ternyata tidak puas juga hanya sekali seminggu. Kalau sekali seminggu akhirnya kita adakan juga yang namanya Cafe Hidup tiap hari Sabtu ini. Jadi Cafe Hidup tiap hari Sabtu ini jam 2 ini kita mengadakan juga semacam dialog percakapan, mengundang beberapa narasumber yang kira-kira akan memberikan hal-hal yang positif untuk kita, yang bisa kita teladani, bisa kita pelajari, dan bisa kita terapkan dalam hidup selanjutnya. Dan ini lintas agama juga, lintas gender, lintas usia, lintas wilayah, karena ada yang dari Brussel juga tadi. Jadi ada yang biasanya juga yang dari Amerika juga bergabung gitu ya. Jadi ini benar-benar suatu kesempatan yang baik untuk kita bisa pergi lagi. Dan saat ini senang sekali bahwa kita sekarang berkumpul kembali bersama teman-teman mantan PMI dulu, yang dulu sama-sama Arek kegiatan bersama. Kita sekarang pengen dengarkan sajian nih, presentasi dari atau sharing lah dari Ustadz Rizal dan kawan-kawan. Saya kira cukup situ ya, Tito. Terima kasih. Oke, thank you Mas Jody. Jadi tadi menjelaskan sekali 2 hal ya, bahwa 3 hal malah. Apa itu Arek KJ? Sudah dijelaskan, Arena Refleksi Eksekutif dan Karyawan Keuskupan Agung Jakarta, tidak dijelaskan secara ringkas dan jelas. Kedua, mengenai Cafe Hidup. Cafe Hidup ini merupakan rangkaian daripada kegiatan Arek KJ yang bersifat lintas agama, lintas komunitas, terbuka untuk umum, dan yang penting adalah memberikan inspirasi. Inspirasi akan berbagai hal, kepemimpinan leadership, inspirasi akan kewirausahaan, inspirasi akan budaya, akan kesehatan. Intinya betul-betul sebagai suatu ajang yang disebut kafe, tempat makan jiwa kehidupan kita menjadi lebih segar, lebih sehat jiwa kita. Ya, itu satu. Kedua, juga dalam kaitannya dengan tema hari ini. Ya, tema hari ini kita mengangkat mengenai leadership, ya, leadership kepemimpinan yang berbasiskan pendidikan pesantren. Kita tahu bahwa pesantren itu adalah suatu yang unik ya, yang bercampur dengan dunia pendidikan,
ada dunia spiritual agama, dan juga ada dunia budaya di situ. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik yang kita ingin kaji langsung, dan kebetulan Mas Dodi tadi juga mengatakan Arek KAJ berpuluh tahun yang lalu pernah melakukan suatu kegiatan pelatihan kepemimpinan dengan para anak muda, mahasiswa dari PMII yang bernaung di bawah NU, dan sekarang para mahasiswa itu telah menjadi orang-orang dewasa, manusia-manusia dewasa yang berkecimpung dan menjadi leaders di wilayah domainnya masing-masing. Kebetulan salah satunya adalah memiliki pesantren, ya, yaitu Ustadz Rizal Aris, pesantren namanya Nanggerang, Kabupaten Bogor, sehingga akan bercerita. Supaya ceritanya lengkap, maka di sini juga disajikan Mas Tommy Arisudewo, ya, yang merupakan orang tua daripada santri, seorang santri yang ternyata tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, tapi ingin menimba pendidikan ke Jerman di bidang teknologi. Nah, ini menjadi lebih menarik lagi karena nanti akan menjadi seorang pemuda yang global, ya, yang membina pendidikan dan karir di dunia teknologi. Nah, untuk mengawali acara ini supaya memberikan keberkahan bagi kita semua, maka kita ingin tentu diawali dengan suatu doa supaya apa yang kita sharing hari ini tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di momen ini, tapi memberikan inspirasi bagi kita semua dan bisa menggerakkan kita untuk menerapkan, melakukan hal-hal yang lebih baik dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Untuk doa kali ini, kita persilakan kepada Ustadz Rizal Aris untuk melakukan memimpin doa singkat. Silakan Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz, di-unmute dulu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini lancar sampai akhir. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Cukup, terima kasih. Amin. Kembali ke Bung Tito. Oke. Nah, untuk sesi kali ini maka yang akan memandu adalah Saudara Stanley yang akan memandu langsung berdialog bagaimana nanti alurnya. Silakan Saudara Stanley untuk memimpin. Yang jelas narasumber kita saat ini ada yaitu Ustadz Rizal Aris dan ada Mas Tommy Arisudewo. Siapakah dua-dua beliau ini? Nanti bisa digali dan dieksplor oleh Bung Stanley. Silakan, waktu dan tempat Bung Stanley. Terima kasih Mas Tito. Selamat siang, selamat datang semua di acara Kafe Hidup. Kita akan membahas dan acaranya Kafe Hidup. Jadi ini bukan seminar, tapi acara santai kayak kita nongkrong di kafe aja. Dan kita akan ngobrol santai juga, nggak usah terlalu. Mas Stanley, Ya. kayaknya kegesek kerah itu, kegesek kerah baju itu speakernya. Speakernya Mas Stanley. Mikrofon Mas Stanley itu kegesek kerah baju. Sama gambarnya goyang-goyang. Udah dicopot. Enggak, kegesek kerah bajunya, kerah pakaian Mas Stanley itu loh. Udah dicopot. Udah. Oke ya? nggak? Oke, lebih Jelas nggak? Ya, lebih jelas. Oke, silakan. Ya, jadi acaranya santai karena kita di kafe, kita ngobrol dan siang hari ini udah ada dua nih, dua ya, Pak Ustadz Aris dan juga Bapak Dr. Tommy Arisudewo nih, masing-masing Pak Ustadz di pesantren Nanggerang ya Bogor, Pak Ustadz. Saya nggak akan bacakan CV-nya detail karena bukan seminar, tapi kira-kira beliau inilah pemimpin pesantren di Bogor, Pak Ustadz Aris dari ex-PMI Jakarta Selatan, organisasinya. Kemudian Bapak Dr. Tommy Arisudewo dengan keluarganya, karena nanti akan sharing bersama. Bung Tommy boleh diperkenalkan satu persatu tim keluarga yang akan hadir hari ini. Silakan Bung Tommy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Stanley, Pak Tito, Ustadz Aris, seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini. Saya bersama dengan keluarga saya Tommy Arisudewo, istri saya Nada Pahriah, dan anak saya M. Khairil Maula. Nanti akan bergabung bersama-sama. Demikian, Pak Stanley, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Tommy. Beliau sekarang aktif di Dinas Pemuda dan Olahraga
DKI ya Pak Tommy ya saat ini. Nah, sekarang Ustadz Aris, silakan Ustadz Aris, perkenalkan datang sini dengan siapa aja Ustadz Aris. Monggo. Di unmute dulu. Udah ya, kamu yang ngatur ya. Terima kasih. Saya adalah Muhammad Rizal Aris. Saat ini sebagai pengurus di Banom Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, mantan pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI. Kemudian nggak jauh-jauh dari NU juga, akhirnya juga terjun di beberapa lembaga NU, diantaranya pernah sebagai ketua Lakpesdam NU, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama. Kemudian pernah juga bekerja di PBNU di Keramat Raya sebagai koordinator cepat. Cepat itu kependekan dari Community Empowerment of Tuberculosis. Terakhir, karena sudah katakanlah merasa harus mendidik, harus mengkader, sehingga saya harus mendirikan sebuah tempat yang kemudian biasa kita sebut dengan pesantren. Posisinya di Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kira-kira itu cukup ya, Bung Stanley? Ya, cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz Aris ini juga kita mulai dengan Pak Ustadz Aris dulu ya. Pesantren, kita kalau mendengar kata pesantren, ya kalau untuk kami ini yang non Muslim masih agak rancu pesantren apa. Silakan Bung Ustadz Aris, boleh tolong diceritakan sedikit latar belakang apakah itu pesantren, kemudian jenis-jenisnya bagaimana, kurikulumnya, silakan Ustadz Aris. Baik. Pesantren itu sebutan khas Indonesia ya, karena memang di Indonesia adanya pesantren itu. Kalau di negara lain kita tidak temukan, tetapi ada yang juga mirip-mirip. Pesantren di Indonesia ini sudah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan. Artinya sebelum negara ini ada, pesantren sudah ada. Jadi usianya cukup lama. Termasuk juga kalangan pesantren juga aktif dalam dunia politik, sehingga pesantren juga turut dalam mendirikan dan membangun negara Indonesia ini sejak dari awal. Pesantren itu masih umum ya, artinya dia juga mengandung unsur budaya, mengandung unsur pendidikan, mengandung unsur pelatihan. Ada juga yang mirip-mirip LSM juga pesantren itu. Tetapi kemari-kemarinya lebih menekankan di fungsi pendidikan atau di fungsi sekolahan. Kalau zaman-zaman kemerdekaan atau zaman penjajah dulu, pesantren itu lebih berfungsi sebagai tempat pelatihan kanuragan ya, kayak silat, kemudian pengisian tenaga dalam, bela diri itu di zaman-zaman kemerdekaan, karena memang dibutuhkan untuk itu menghadapi penjajah. Oleh karena itu banyak cerita Pak Kiai itu hanya dengan tasbihnya itu bisa dilempar, itu pesawat penjajah bisa meledak. Kemudian dengan hanya melempar tasbih, senjata penjajah itu nggak bisa berfungsi. Kira-kira seperti itulah. Lebih banyak ke kanuragan zaman kemerdekaan. Zaman sekarang ini lebih menitikkan ke pendidikan. Karena memang dalam membangun bangsa ini, elemen yang perlu dibangun yaitu di dunia pendidikan. Kemudian pesantren juga sebagai benteng daripada kebudayaan. Artinya, kenapa Gus Dur juga mengatakan bahwa pesantren adalah subkultur tersendiri, karena memang kenyataan dengan ribuan pesantren ini yang memang tidak seragam dalam kehidupannya, itu bagaikan kayak kultur tersendiri di masyarakat Indonesia. Nah, saat ini cukup berkembang pesantren, tentunya mengikuti perkembangan zaman. Dalam garis besarnya pesantren itu ada dua macam, pesantren salafiyah
tradisional dan pesantren khalafiyah modern. Nah, tradisional itu dengan ciri khas bahwa mereka, pesantren-pesantren dan para pemimpinnya tidak memasukkan pelajaran umum ya. Biasa orang sebut pelajaran umum kayak bahasa Inggris, kemudian PPKN, sejarah, seperti pelajaran sekolah itu mereka tidak memasukkan itu, tapi hanya memasukkan unsur agama Islam saja, semacam cara beribadah, bagaimana memperdalam agama Islam itu aja, itu salafiyah. Dan tidak ada model kelas 1, kelas 2, atau mungkin kelas SMP, SMA, nggak seperti itu. Nah, adapun jenis yang kedua adalah pesantren modern yang saat ini cukup menjamur ya, karena memang tuntutan masyarakat bahwa pesantren juga harus bisa terjun di dunia kerja. Jadi ada tuntutan pesantren harus mengeluarkan ijazah. Oleh karena itu, pesantren model ini sekarang lagi marak. Biasanya pesantren model ini sudah mirip sekolah. Dia memasukkan kurikulum pendidikan nasional, dia ada semacam SMP, ada sanawiyah, SMA, dan seterusnya. Bahkan sampai perguruan tinggi. Ada juga pesantren yang perpaduan di antara dua model itu. Mereka merasa pendidikan agama di umum itu kurang dalam sehingga mempertahankan tradisi salafnya. Tetapi juga mereka mengadopsi pelajaran umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana sekolah-sekolah di luar. Kira-kira itu jenis pesantren. Pengembangan berikutnya adalah tergantung kemampuan pesantren atau kemampuan pimpinannya dan kecenderungan daerah tersebut. Misalkan ada pesantren yang cenderung ke pertanian, sehingga disebutlah pesantren pertanian. Atau mungkin mau fokus di Al-Quran. Mereka sebut pesantrennya pesantren Al-Quran dan sebagainya. Jadi pada zaman dulu, pesantren itu memang sukses ya dalam memberi solusi atas problematika masyarakat. Nah, diharapkan pesantren saat ini juga seperti itu. Pesantren jangan sampai kayak Menara Gading, dia jauh dari masyarakatnya. Jangan sampai pesantren itu bagaikan dunia tersendiri. Oleh karena itu, banyak yang mempertanyakan, banyak kalangan mempertanyakan, apa sih peran pesantren? Kita memang akui beberapa pesantren itu memang berjarak dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, pembaruan harus terus dilakukan. Yang terakhir, pesantren akan bisa tetap eksis bila mana pemimpinnya atau pengurusnya itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk kecenderungan kecenderungan saat ini mengikuti perkembangan teknologi 4.7 ini, 4.0 ya. Artinya pesantren harus adaptif dengan perubahan itu kalau ingin tetap eksis. Nah, kira-kira itu mungkin bisa diperjelas dengan diskusi berikutnya. Ya, terima kasih. Itu sekedar pengantar Bung Stanley. Terima kasih Ustadz Aris, karena memang saat ini saya lihat juga pesantren kita semua tahu ya, bahkan di pemerintahan pemimpin-pemimpin bahkan beberapa menteri kita berlatar belakang pesantren, misalnya kayak Pak Hanif Dakiri, kemudian waktu itu Pak Lukman Hakim, dan masih ada beberapa lagi memang latar belakangnya pesantren. Jadi memang cukup mumpuni untuk menjadikan seorang pemimpin nasional ya. Saya lihat. Terima kasih Ustadz Aris. Nanti kita lanjutkan lagi, kita ke Bapak Dr. Tommy Aris Sudewo. Bapak Dr. Tommy ini aktif di DKI ya Pak ya sekarang ya, Dinas Pemuda dan Olahraga Pak ya. Ya betul, Pak Stanley. Ya. Beliau ini latar belakangnya luar biasa nih. Pernah jadi pengusaha, peneliti, sekarang juga masih pendidik, dan juga aktif di Merpati Putih ya Pak Tommy ya. Iya. Silakan Pak Tommy cerita sedikit mengenai kegiatannya di DKI Pak sekarang ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya. Ada sahabat saya nih yang ikut gabung, Pak. Ada Pak Muhammad Bangun sama ini rekan saya Ibu Isoh. Ini anggota baru ini. Maksudnya ikut bergabung. Alhamdulillah. Selamat datang. Ya. Selamat bergabung. Welcome. Baik, saya sendiri memang alhamdulillah mendapatkan tugas di Provinsi DKI Jakarta. Umumnya sih memang membina kerjasama dengan stakeholder olahraga. Namun fokusnya saya ini mungkin dalam pembinaan atlet-atlet usia dini. Ada kurang lebih 1.500 atlet yang dibina oleh Pemda DKI dan alhamdulillah di bawah komando saya. Berikutnya kegiatan Jakarta nih yang lagi rame ya terkait dengan Formula E itu juga ada di bawah koordinasi saya. Seperti itu untuk kegiatan-kegiatan kedinasan. Barangkali saya sedikit menyampaikan saja terkait dengan bagaimana pola pendidikan pesantren, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh istri dan anak saya, karena mereka lah yang lebih paham gitu. Kalau saya sebenarnya sih rock and roll ya, artinya apa ya, berasal dari yang nggak ngerti tentang agama seperti itu. Namun saya hanya menjalani takdir, akhirnya dapat istri yang kebetulan paham banget soal agama. Karena istri saya ini kebetulan di pesantren seperti itu ya, takdir ya, rock and roll biar lurus gitu. Biar lurus. Yang menarik yang perlu menjadi mungkin tidak menggurui, mohon izin tidak menggurui, ini hanya sekedar berbagi, sharing aja. 3 anak kami ada di pesantren. Ya, anak nomor 1 di pesantren, alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikannya di pesantren 6 tahun. Nah, berikutnya anak yang kedua juga di pesantren. Nah, yang menarik di anak ketiga. Di anak ketiga dengan tekadnya dia ikut pesantren dan berada di Gontor sekarang. Jadi di Gontor 1 anak saya. Jadi itu atas kemauannya sendiri, bukan betul-betul ini yang nomor 3 ini atas kemauan dia sendiri. Jadi sampai kemarin COVID, ibunya melarang dia untuk kembali, malah dia marah gitu. Biar saya selesaikan tugas saya di pesantren, seperti itu. Itu yang terjadi kepada anak saya tuh seperti itu. Nah, khusus kepada anak saya yang pertama, menarik ya. Di sini menariknya sepertinya juga mengagetkan buat kami karena kami sudah berbincang agar anak kami itu melanjutkannya ya di sekolah-sekolah yang biasalah UIN gitu ya. Mohon maaf, jurusan-jurusan agama ya biasanya kan. Pasti pesantren itu pasti larinya ke sana, pasti. Seperti itu. Namun ditolak oleh anak saya. Berikutnya justru kita menawarkan ya sudah kalau nggak mau ke Mesir atau ke Turki gitu ya. Nggak mau juga ke Mesir dan ke Turki. Saya bingung nih, nah ini maunya apa nih kan? Nah akhirnya agak lama juga tuh saya taunya dari anak saya, akhirnya dia buka mungkin web gitu ya, dia sampaikan dia mau ke Jerman gitu. Waduh, saya bilang ini mengagetkan buat saya, jarang gitu ya. Teman-temannya juga di pesantren mungkin kaget gitu ya, dia mau ke Jerman. Nah, alasannya sih logis, saya lihat alasannya logis, dan nanti mungkin dia sendiri yang bercerita ya. Tapi buat kami, kami selalu berikhtiar dan akhirnya atas saran Pak Tito juga, anak saya sekarang dalam bimbingan ke Jerman melalui GEMA di bawah pimpinan Pak Guntur. Dan alhamdulillah saya sudah terkomunikasi dengan KBRI Berlin. Jadi di sana ada Pak Hanan, ada Pak Alwi, ada Pak Hadi. Yang insya Allah karena kita sama government to government ya, jadi saya hanya minta tolong dibantu saja. Jadi
mudah-mudahan dipermudah gitu. Alhamdulillah saya sudah terjalin Amin. komunikasi seperti itu. Nah, yang menarik lagi, bapak-bapak yang hadir ya, bangsa kita beragam ini adalah takdir gitu, adalah takdir yang harus kita syukuri. Anak saya itu adalah mayoritas di kelompoknya, ketika itu di kelompoknya. Jadi seluruhnya agamanya tuh mayoritas ya. Nah, sekarang anak saya berada di lembaga pendidikan yang minoritas. Jadi mungkin hanya bertiga ya, dari 100 orang tuh hanya bertiga begitu. Namun yang menarik ternyata justru asik pergaulannya. Asik katanya pergaulannya. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya inilah laboratorium sesungguhnya bagaimana pluralisme dengan masing-masing prinsip keagamaan dijalankan gitu. Ya ketika waktunya harus hari Jumat harus beribadah ya silakan beribadah. Ketika hari Minggu temannya mau beribadah juga boleh, silakan, kan nggak ada masalah itu. Itu mungkin yang menarik buat saya sebagai laboratorium hidup ya. Dan juga kepada istri saya nih ya, ya itu tadi meluruskan rock and roll ya. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Mungkin lanjut ke istri dan nanti ke anak saya ya. Silakan Bung Tommy, makasih, menarik banget. Boleh Ibu Nanda ya? Ibu Nanda ya? Ya, Ibu Nanda boleh silakan cerita sedikit, rupanya ayah Anda dari ini pemilik pesantren juga Bu, silakan Bu, diceritakan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan kali ini, hanya sharing sedikit saja. Hanya melanjutkan dari suami saya tadi cerita tentang bagaimana pesantren. Ya memang saya latar belakangnya pendidikan pesantren. Saya dulu 6 tahun di pesantren karena kebetulan di keluarga kami semua, di keluarga besar kami memang kita semuanya sekolahnya memang kebetulan di pesantren lingkungan kami gitu. Nah biasanya kalau orang tua yang di pesantren pasti akan menyekolahkan anaknya ke pesantren. Jadi saya punya prinsip paling tidak anak saya harus masuk pesantren semua ya, walaupun bapaknya nggak berasal dari pesantren gitu. Jadi saya punya prinsip. Cuman sejak awal cerita sedikit, ketika memasukkan anak pesantren mungkin kita agak berbeda pandangan ya, di awal-awal agak berbeda pandangan. Ayahnya mungkin kayak kurang setuju, tapi saya punya tekad yang kuat. Anak saya harus masuk pesantren. Kenapa? Karena saya yang penting adalah pendidikan agamanya. Itu aja sih yang saya tekankan seperti itu. Sejak awal saya sudah katakan kepada anak dan ayahnya, kalau sekolah nanti mau jadi apa aja silahkan gitu, nggak mesti jadi seorang, biasanya kan kalau lulusan pesantren jadi ustadz atau jadi apalah jurusan agama. Kalau saya dulu penekankan yang penting sekolah pendidikan dasarnya pendidikan agama dulu, tapi nanti setelah itu kalian mau jadi apa aja silahkan gitu. Nah itu di awal masuk pesantren. Nah, ketika anak saya sudah lulus seperti ini dan dia mau melanjutkan ke sekolah yang ekspektasi saya justru jauh ya, saya maunya, harapan saya dia sekolahnya di Timur Tengah gitu. Tapi sekarang saya jadi ingat, ya maksudnya karena saya ekspektasi saya dia masuk lulus dari pesantren dia ke Timur Tengah, ke Mesir gitu kan. Ya akhirnya saya jadi ingat lagi bahwa dulu apa yang saya katakan ya memang saya mengatakan seperti itu gitu. Yang penting pendidikan dasar, nanti mau jadi apa. Jadi akhirnya sekarang saya bisa menerima gitu. Akhirnya saya bisa menerima apa yang dia inginkan. Kalau dia ini mau melanjutkan apa yang bukan jalur pada umumnya gitu ya. Karena ekspektasi saya dia masuk setelah lulus pesantren, dia masuk ke jurusan yang agama lagi, bahkan dia di pesantren sudah
sempat ikut tahfiz Al-Quran, sudah sampai 5 juz, saya sudah sangat bangga gitu. Maksudnya saya sudah sangat bangga dan banyak berharap bisa nanti mungkin masuk ke jurusan agama, maksudnya ke jurusan yang sesuai lah, pokoknya yang ekspektasi saya gitu. Tapi ternyata jauh dari yang saya bayangkan. Tapi saya jadi ingat lagi ketika awal masuk pesantren, saya memang pernah bicara seperti itu. Gitu. Oh iya, dulu pernah sih memang bicara boleh masuk ke yang penting masuk pesantren, pendidikan dasar agamanya saja. Nanti mau jadi apa terserah, yang penting nanti mau jadi pengusaha, mau jadi teknologi, teknokrat kayak Habibie, yang penting agamanya kuat. Saya pernah ngomong seperti itu memang, tapi sekarang kita berdua agak shock dia mau masuk ke jurusan yang yang jauh dari pikiran kita, tapi sekarang kita nerima lah gitu. Ya udah, dulu kita pernah ngomong seperti itu, ya udah kita ikuti aja kemauan anak kita, gitu aja. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bung Tommy sama Bu, sebelum kita pindah ke anak Bung Tommy, kita ke Pak Ustadz sebentar ya, boleh ya? Lanjut. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ada komentar nggak tuh? Jadi udah di pesantren bertahun-tahun, akhirnya memang pengen jadinya teknokrat tuh Pak Ustadz. Ada komentar nggak Pak Ustadz? Apa banyak begitu, apa rata-rata begitu, atau gimana ya Pak? Sebenarnya pelajaran itu nggak ada istilah pelajaran agama atau umum. Pelajaran atau ilmu pengetahuan itu ya satu ilmu. Kalau bicara asal ya semua ilmu dari Tuhan, nggak ada ilmu jenis agama, nggak ada. Semua ilmu ya untuk kebaikan, untuk kemudahan manusia. Saya rasa nggak salah, kalau di pesantren kemanapun nggak salah, termasuk ke Jerman, ke Belanda nggak salah. Asal dia memang mampu, terutama mengenai bahasa. Kalau dia mau ke Jerman, yang paling tidak ya bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kalau dia mau ke Belanda, ya tentunya harus menguasai atau bisa bahasa Belanda. Artinya tidak menutup kemungkinan santri ke bidang apapun, karena memang ilmu pengetahuan itu tidak berjenis agama. Ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan, tidak ada ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan umum, semua juga ilmu pengetahuan dari Tuhan. Nah itu, jadi nggak ada dikotomi. Ilmu agama, ilmu umum sebenarnya nggak ada dikotomi. Jadi santri itu juga tidak ada hambatan atau semua berpeluang ke bidang apapun, asalkan dia memang menekuni dan mampu. Seperti itu, Bung Stanley. Oh, ya, terima kasih Pak Ustadz. Bung Tommy, anaknya ada di sini ya, Bung Tommy? Ariel. Ya. Ini Ariel mungkin ada yang ngobrol sama Ariel. Ya, ini kakak. Yang orang Jerman Ariel kan? Iya, ini. Ya. Halo Ariel. Malu ya. Ngomong aja. Iya. Lanjut aja Pak ini. Iya, lanjut Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi memang tadi Bung Tommy dan keluarga ya, dari keluarga yang juga di pesantren, anak-anaknya juga sekarang di pesantren semua, terus sekarang mau melanjutkan kuliah ke Jerman. Ya, kita kan semoga sukses lancar. Oke, sebelum lebih jauh lagi ke Ustaz Aris. Hal-hal apa sih yang menjadi tantangan di dalam pendidikan pesantren sekarang ini, terutama dalam Suaranya putus-putus kan? Suaranya putus-putus, Bung Stanley. Suaranya nggak jelas diterima. Iya, mungkin kita bisa bantu sama koneksi. Oke. Jadi tadi kita mendapatkan suatu fenomena yang unik ya, bahwa pesantren umumnya katanya diharapkan, bahkan orang tua mengharapkan kalau dia sekolahnya agama, kemudian melanjut ke agama. Tapi ternyata putranya Mas Tommy tiba-tiba pengen masuk ke teknologi, bahkan ke Jerman, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di ITB, bukan cuma di UI. Tadi Ustadz Rizal Aris mengatakan, secara filosofi nggak ada masalah itu, karena ilmu adalah ilmu, mau kemanapun. Artinya saya mau mengatakan bahwa pola di pesantren itu kan ada dua sebenarnya tadi, ada tiga malah saya lihat tadi. Ada culture budaya yang disebut sebagai kebersamaan dengan pimpinan, yang kalau
Mas Ustadz Aris yang katakan di tulisannya itu tidak seperti bos ke anak buah, tapi lebih pada kebersamaan, culture ya, sehingga ada panutan di situ, ada grace kata Ustadz Aris itu ya, sebagai seorang pimpinan pesantren atau pengasuh ponpes gitu ya, ke anak didiknya, ada kedekatan di situ. Kedua juga ada pola untuk keilmuan di situ. Jadi ada pelatihan untuk culture, ada keilmuan, dan ada leadership di situ juga. Nah ini Mas Ustadz Aris melihatnya gimana pola ketiga hal ini atau pola-pola yang ada di pesantren ini, dan terbukti tadi kan bisa bersaing juga ke Jerman kan. Apakah yang ditumbuhkan itu seperti itu ke depannya? Tadi Mas Ustadz Aris juga mengatakan ke depan ini ya tidak ada yang salafiyah, tapi kepada yang modern lebih banyak karena tuntutan zaman kan. Tuntutan zaman itu akan 4.0, teknologi, globalisasi, modernisasi semakin menguat. Tidak lagi kanuraga, zaman Belanda, perjuangan ketika kita memperjuangkan kemerdekaan. Ini gimana Mas Ustadz Aris melihatnya? Kesiapan daripada pesantrennya, pengasuhnya, para pendidiknya sendiri. Karena di balik murid yang hebat, itu pasti ada para pengasuh, pendidik, guru yang hebat. Gimana Mas Ustadz, silakan. Tentunya pemimpin pesantren harus selalu update ya, harus selalu memahami perkembangan zaman. Tuntutan zaman harus selalu diimbangi dengan dia memberikan dasar kepada santrinya untuk bisa mengarungi kehidupan modern ini. Ya, kita tahu kehidupan global ini membutuhkan bahasa global, artinya santri harus diajarkan bahasa global. Apa bahasa global? Yang paling mudah ya bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis dan sebagainya. Tentunya bahasa ini menjadi ujung tombak nanti santri bisa keluar atau merambah dunia yang lebih luas. Selain dia pesantren, ada khusus tafakuh fiddin untuk memperdalam agama, dia juga harus bisa mengarungi, bisa terjun ke dunia yang lebih luas. Tentunya untuk terjun ke dunia yang lebih luas, pimpinan pesantren harus memberikan dasar. Apa syarat-syarat seseorang bisa terjun ke dunia yang lebih luas? Tentunya bahasa di sini. Selain nilai-nilai tadi, semacam kayak nilai saling menyayangi, menghormati, itu juga perlu. Tentunya pelajaran-pelajaran yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia luar. Misalkan kayak matematik, misalkan, atau sejarah, kemudian filsafat tentunya, itu juga harus diajarkan di pesantren. Memang ada perdebatan di soal pelajaran umum ini, terutama filsafat. Banyak kalangan pesantren yang belum menerima filsafat sebagai suatu mata pelajaran di pesantren. Oleh karena itu, melihat perkembangan zaman, pesantren harus membuka diri dengan teknologi, dengan pelajaran-pelajaran filsafat, dengan bahasa, yang nantinya alumni pesantren tidak terbatas kemampuannya. Karena saat ini banyak kalangan meragukan apa sih peran pesantren dan alumni. Kalau memang pelajarannya hanya khusus, katakanlah tanda kutip hanya agama, dalam hal ini hanya mempelajari cara beribadah, tentunya santri akan punya kemampuan sangat terbatas dan tidak akan bisa merambah ke dunia yang lebih luas. Oleh karena itu, melihat perkembangan seperti ini, apalagi milenial, tentu pengetahuan tentang teknologi harus juga diberikan di dunia pesantren. Kira-kira seperti itu, Bung Stanley, Bung Tito. Oke, satu hal yang mungkin menarik, Ustadz Rizal Aris. Jadi kalau kita lihat, kan ini kan namanya kalau di luar negeri itu asrama lah ya, sekolah asrama ya. Sekolah asrama. Boarding. Betul, boarding school, sekolah asrama. Sekolah asrama ini di akademi militer, Akmil, boarding school gitu ya. IPDN, boarding school. Betul. Bahkan sebenarnya di sekolah seminari juga Katolik, boarding school ya. Yeah. Bahkan ada juga sekolah-sekolah tertentu juga melakukan hal yang boarding school, seperti yang namanya apa tuh yang untuk yang di Magelang itu yang untuk sekolahnya punya TNI itu punya Kemhan itu loh.
Taruna Nusantara. SMA Nusantara. Taruna. Itu boarding school juga kan? Nah, Ya, betul. Tapi setiap boarding school ini kan memiliki karakteristik berbeda-beda. Tentu yang IPDN, Akmil, Taruna Nusantara ada warnanya tersendiri, warna militeristik lah, katakanlah gitulah, seperti disiplin dan lain sebagainya. Lebih ditekankan di situ. Nah, yang seminari tadi untuk Katolik atau untuk agama yang lainnya mungkin memiliki warna tersendiri. Nah, sekarang uniknya kan gini. Kalau boarding school IPDN itu kan jelas, IPDN. Kalau boarding schoolnya untuk militer, jelas nanti dia keluar militer jadi polisi, gitu katakan. Kalau tadi seminari jelas, untuk seminari ya keluarnya tadi entah imam, entah frater, gitu kira-kira. Tapi pesantren ini kan masyarakat luas. Apalagi tadi dibuktikan bahwa tamatan pesantren itu bisa sampai mau teknologi, mau lain, dan Ustadz itu sudah dibenarkan oleh Ustadz Aris tadi mengatakan dari filosofinya, dari filosofi bahwa ilmu itu ada ilmu ya, bisa untuk bermanfaat untuk semuanya, bahwa juga di situ juga mesti ngikutin modernisasi, teknologi dan lain sebagainya, bahkan juga sangat terbuka dengan mata ajaran baru yang betul-betul mengikuti tren. Pertanyaan saya, ciri khas pesantrennya apa? Karena ini kan orang tua nitipin anak ya. Apalagi anaknya dari belia lagi, dititipkan dan akan dididik bukan saja oleh keluarganya, tapi dididik dengan nilai-nilai pesantren. Apa? Menimbulkan banjir markas kosong. Apa nilai apa yang diberikan kekhasan dari pesantren ini, dan bagaimana orang bisa melihat bahwa pesantren A, pesantren B, pesantren C ini kualitas seperti apa yang bisa dinilai oleh masyarakat, Pak Ustadz Aris? Silakan. Baik. Ciri khas atau ciri pokok yang ada di pesantren itu mendidik santrinya menjadi tafakuh fiddin, menjadi dalam soal agama. Oleh karena itu diharapkan memang menjadi juru dakwah, menjadi juru agama, sebagaimana seminari dia akan menjadi pastor dan segala macam. Itu memang ciri pokoknya. Tetapi ada penelitian dari Sidney Jones di Kediri itu, ternyata peran-peran pimpinan pesantren itu juga lebih luas, bukan hanya sekedar pendakwah atau juru dakwah agama, tetapi dia bisa menentukan dinamika politik daerah, bisa menentukan katakanlah menyuruh atau mendelegasikan santrinya untuk membidangi tertentu di masyarakat. Terkait dengan kedisiplinan, memang pesantren itu, bahasa Inggrisnya boarding school, itu memang mirip-mirip dengan akademi militer. Di situ ada kedisiplinan. Misalkan jam sekian bangun. Setelah bangun nanti persiapan untuk sholat sembahyang. Kemudian 2 jam berikutnya dia persiapan untuk olahraga. Dan seterusnya sampai dia tidur kembali. Ada kedisiplinan di situ. Artinya terarah betul. Tetapi tidak sampai ada semacam kayak IPDN ya, ada senior junior yang kemudian seniornya itu kelihatan menggurui atau ada tindakan kekerasan. Itu bedanya dengan akademi yang lain. Pesantren itu justru kakak kelasnya itu semacam kayak menjadi wakil guru. Dia menyayangi, dia mengajarkan ke adik-adiknya. Nah, kalau di kayak semacam militer atau IPDN itu kan kesannya kan dia menghukum, membuli adik-adiknya. Nah, itu bedanya dengan di pesantren. Di pesantren ada semacam kayak kebersamaan, kesederhanaan. Bagaimana pesantren diajarkan memasak bareng. Itu kan saling tolong-menolong. Siapa yang punya beras, ayo iuran beras. Siapa yang punya duit, silahkan beli lauk pauk. Kemudian dimasak bareng. Itu kan juga bagian dari disiplin pelatihan kebersamaan. Kemudian dalam soal belajar, ketika katakanlah murid tidak sama pengetahuannya, yang junior itu akan dilatih atau diajari oleh seniornya. Lebih karena kasih sayang. Kira-kira seperti itu. Ada perbedaan, tapi juga ada persamaannya dengan boarding-boarding yang lain, termasuk juga boarding ala militer. Kira-kira gitu, Bung Tito. Oke. Nah, sekarang kita buka kesempatan dulu ya mungkin ya Stanley ya untuk para penanya ya, karena waktu juga udah menunjukkan 14.57 udah 15.00, kita buka kesempatan
Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya mengenai bagaimanakah pendidikan ala pesantren ini lebih jauh ya. Silakan. Ada yang nanya mungkin? Mungkin saya Bro Tito, Silakan. ya bukan nanya, tapi saya melihat apa yang saya lihat sendiri waktu Arek mengadakan pelatihan manajemen di pesantren di Situbondo tahun berapa tuh? Tahun 90-an ya, which is lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu ada sekitar 100 orang santri-santriwati yang ikut. Yang kita lihat itu nggak cuma agama yang diajarkan, tapi juga sudah maju bahasa Inggris, kemudian komputer, dan semua keterampilan-keterampilan lain. Sehingga waktu mereka menerima pelatihan dari Arek itu nangkapnya cepat sekali. Dan mereka sangat happy, sangat cheerful. Di akhir penutupan acara pelatihan, kami ini dijamu oleh pemimpin pesantren Pak Kiai Haji Muhammad siapa saya lupa namanya dari Madura itu sungguh-sungguh sangat berkesan. Nah, dari situ ditolaknya, habis itu kami juga ngadain juga pelatihan-pelatihan di pesantren-pesantren di Jakarta, di Fatmawati, di mana di Ciputat tuh Matufani ya, Matufani, Subono Matufani. Ya betul, di situ. Terus dari itu kami ketemu Pak Ustadz Halim Yahya waktu itu juga kan, dan banyak teman-teman dari PMI, dari NU yang lain. Jadi itu memang udah sangat maju dan saya nggak heran kok sama Pak Tommy sampai bisa menyerahkan anaknya ke Jerman, itu udah siap. Saya melihatnya seperti itu. Bagus. Lanjutkan. Saya boleh? Silakan. Ya, nyambung hari tadi. Memang waktu kami pelatihan di Situbondo tuh kami terus terangnya surprise. Bayangan sebelumnya kan kalau teman-teman pesantren tuh dibanding sama yang lain gitu ya, itu pandangan dulu. Tapi begitu kami datang ke sana, ke Situbondo, dan sempat melatih 100 lebih santriwan dan santriwati, itu mereka luar biasa. Berpikirnya sangat kritis, pertanyaannya tajam, menangkapnya cepat, dan lain-lain. Jadi kami pikir, wah, ini kalau semua murid pesantren seperti ini, majulah Indonesia nih. Ya kan? Udahlah orangnya ternyata dari segi moral dan keagamaan bagus, ternyata mereka pandai-pandai gitu. Ya pandai-pandai mungkin kalau kita lihat paling gampang lihat Gus Dur jadi presiden orang pesantren. Jadi ada tokohnya gitu. Tapi saya mau bertanya mungkin pertanyaan dari orang yang nggak ngerti gitu ya. Kalau aliran besar di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah ya. Saya pengen tanya apa memang selain di NU di Muhammadiyah itu apakah juga ada pesantren-pesantren juga gitu. Yang juga mirip dengan NU. Kalau memang ada, apa bedanya masing-masing itu kira-kira? Mungkin saya nanya nggak pas ya karena ini nanya ke orang NU, tapi ya sejauh yang diketahui lah kira-kira, karena kami lebih nggak tahu lagi itu. Kami lebih nggak tahu lagi. Jadi tanyanya mudah-mudahan bisa lebih dicerahkan gitu tentang perbedaan ini. Kalau sih dua-duanya mestinya kalau bisa hasilkan orang-orang yang kualitasnya bisa jadi kayak yang tokoh-tokoh yang zaman sekarang, mestinya dua-duanya juga baik. Terima kasih. Baik, tentunya di ormas lain juga mempunyai model pendidikan sejenis pesantren, termasuk di Muhammadiyah juga ada pesantren Muhammadiyah. Kalau bagaimana sistem dalamnya kita kurang tahu ya, apakah mirip dengan pesantren secara umum yang dimiliki NU atau berbeda, itu kita nggak tahu. Tapi yang mungkin ada kesamaannya adalah mengenai kebangsaan. Artinya Muhammadiyah sama NU ini sudah nggak jauh beda terkait kebangsaan. Mereka juga tidak akan memusuhi bangsa ini. Mereka juga akan belajar sejarah bangsa, perjuangan, cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air. Saya rasa nggak jauh beda itu NU sama Muhammadiyah. Kalau toh model boarding mungkin juga ada. Saya beberapa ngelihat ada itu Muhammadiyah punya boarding school. Dia juga makan, tidur, minum di satu tempat, itu saya juga melihat. Tapi secara umum memang pesantren itu lebih ke berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Karena inilah yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah lebih cenderung ke sekolah ya, gedung sekolah ya. Karena mungkin secara tradisinya Muhammadiyah itu lebih tumbuh di perkotaan, adapun pesantren lebih tumbuh di pedesaan. Itu aja yang membedakan. Sebenarnya kalau di kesamaan kebangsaannya saya rasa nggak jauh beda. Kira-kira begitu Bung Jody.
Terima kasih Ustaz Said. Boleh satu lagi. Kalau di pesantren NU banyak diajarkan tentang yang namanya kitab kuning. Sebenarnya kitab kuning itu apa sih, Bung Rizal? Kitab kuning itu ya kitab yang berwarna kuning. Jadi kertasnya itu kuning. Jadi nggak serem aja, itu kelihatannya serem. Tapi ya apa ya? Kitab kuning itu memang satu unsur yang harus ada di pesantren. Ya, jadi pesantren itu dibentuk dari 3 unsur. Pertama ada kiai yang seorang ulama. Karena kiai bukan ulama juga banyak. Di Jogja itu ada seekor kebo itu disebut kiai. Tapi di sini kiai itu ya ulama. Ya, satu itu. Yang kedua ada aula masjid. Yang ketiga harus ada kitab kuning sebagai bahan kajian. Jadi kitab kuning itu kitab-kitab awal yang umurnya usianya sudah berabad tahun yang lalu. Jadi kita dalam beribadah atau dalam menggali ilmu itu rujukannya ke kitab-kitab zaman dahulu, katakanlah misalnya Bukhari Muslim. Itu kan ratusan tahun yang lalu. Atau mungkin kitab Ihya Ulumuddin itu kan juga usianya juga udah ratusan tahun yang lalu. Walaupun tetap kita akan kontekkan dengan kondisi saat ini, tetapi kita pengen sumber yang asli dari para ulama-ulama zaman dahulu. Nah, kembali ke kitab kuning, kebetulan kitabnya berwarna kuning. Sebenarnya kitab yang putih juga banyak, nah, gitu loh. Dan biasanya memang ditulis dengan bahasa Arab tanpa ada harakat lah dalam istilah pesantren itu. Jadi kitab kuning itu kitab yang berwarna kuning sebenarnya. Bukan itu penekanannya. Artinya ada kitab rujukan dari awal-awal ulama awal-awal lah. Sejak zaman katakanlah Nabi Muhammad sampai para sahabat, kemudian para imam, sampai turun ke para kiai-kiai saat ini. Kira-kira begitu, Bung Jody. Oke, terima kasih banyak. Jadi kitab kuning mungkin kitab yang langka, udah usang banget, itu dari warnanya sampai jadi udah kuning gitu kali ya. Tapi bermakna sekali dalamnya. Terima kasih, Ustaz Haris. Silakan. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya Bro Tito. Ya, silakan. Mungkin ke Pak Ustaz Rizal Aris mengenai ini. Di Indonesia kan kita kenal adanya Wali Songo ya. Nah, Wali Songo itu ajarannya apa aja dan bagaimana tuh diajarkan juga nggak di pesantren-pesantren NU atau Muhammadiyah, Pak Ustadz, yang Wali Songo di Indonesia? Monggo. Wali Songo itu kan pendakwah, penyebar agama Islam. Disebut Songo karena memang jumlahnya yang masyhur itu ada 9 wali. Nah, jadi lebih ke penyebaran agama Islam. Tentunya para wali ini sangat sukses menyebarkan Islam di Pulau Jawa ya khususnya ya, karena mereka bisa beradaptasi dengan lokalitas atau tradisi setempat. Jadi dalam metode penyebaran agama, para wali itu tidak anti budaya setempat, tapi justru budaya itu sebagai alat untuk menyebarkan agama. Oleh karena itu, para wali itu sangat cerdas ya di zamannya ya. Bayangkan kayak wayang yang tadinya digemari oleh orang Hindu Buddha itu dipakai dalam penyebaran agama Islam, sehingga ada istilah sekaten, ada istilah ya Petruk Semar Gareng, itu kan juga istilah-istilah yang dipakai oleh para pendakwah Wali Songo itu. Jadi zaman itu masyarakat Indonesia itu kalau ada bunyi-bunyian gamelan, ada bunyi-bunyian wayang itu sangat tertarik untuk hadir. Oleh karena itu para wali itu berpikir bagaimana Islam itu mudah diterima. Pakailah metode budaya itu, berasimilasi dengan budaya. Jadi sangat damai lah. Tidak langsung menerapkan ajaran Islam, tetapi memang bisa memakai tradisi dan budaya setempat. Kira-kira seperti itu. Jadi Wali Songo itu adalah 9 orang penyebar agama Islam di Jawa khususnya. Kira-kira begitu Bung Hari. Mantap. Sukses. Ya, ya. Terima kasih. Jadi ada 9 ya di Sunan Gunung Jati di Cirebon ya. Betul. Terus Jawa Timur, kan daerah Lamongan ada nggak ya? Di daerah Lamongan. Di Lamongan itu Sunan, namanya yang mana ya? Sunan siapa ya? Sunan Derajat. Di iya. Itu ada Sunan Kalijogo, Mal Ibrahim. Di Kudus ada Sunan Kudus. Ya, saya nanya karena kakek nenek saya
kakek nenek saya kan dari Lamongan, itu dulu ikut salah satu Sunan itu, saya nggak tahu yang mana. Gak sempat tanya mana nenek kakek kan, mereka udah meninggal kan. Jadi, tapi di sejarahnya ditulis tuh saya baca tuh dari Lamongan. Jadi ada ya. Iya, ada. Oke, makasih Pak Ustadz. Iya, Surabaya Sunan Ampel. Derajat ya? Oh, Ampel. Ampel. I see. Surabaya Sunan Ampel. Oke, makasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Atau saya ingin nanya dulu ke Ustadz nih. Boleh begitu. Tadi kita bicara orang tua santri, kita bicara tadi sama santrinya. Sekarang kita bicara gurunya nih. Kan nggak mungkin semua mata ajaran diajar seorang pimpinan pondok pesantren kan? Atau nggak tahu saya apakah diajar. Tapi saya rasa nggak mungkin, apalagi kalau banyak lagi santrinya. Nah itu gimana mengenai satu perekrutan? Perekrutannya gimana? Apakah kebanyakan dari saudara-saudaranya, keluarga besar gitu katakan, atau perekrutan profesional dilakukan? Kedua, masalah juga kehidupan. Apakah guru-guru ini atau pendidik ini juga ikut boarding juga atau enggak gitu ya? Ketiga, bagaimana program peningkatan kapasitas mereka? Apakah pemerintah berperan untuk pelatihan-pelatihan, memberikan kesempatan untuk pendidikan bahkan sampai ke Timur Tengah dan lain sebagainya, atau dilakukan oleh siapa dan bagaimana itu? Silakan Ustaz. Seorang pimpinan pesantren atau disebut kiai tadi itu punya kemampuan sangat terbatas. Tentunya dia nggak akan atau tidak akan bisa mengcover semua pelajaran. Oleh karena itu perlu rekrutmen. Tentunya misalkan dibutuhkan guru atau pendidik matematika. Dia ya hendaknya mencari sarjana-sarjana matematika. Apabila dia ingin memperdalam atau butuh guru biologi, ya dia akan merekrut guru-guru dari sarjana biologi dan seterusnya. Tentunya seorang kiai itu harus bergumul di situ. Di lingkungan pesantren situ, harus tinggal di situ. Jadi dia akan memantau 24 jam perkembangan santri. Ya. Adapun peningkatan kapasitas, saat ini pemerintah cukup cukup memberikan fasilitas bagaimana pesantren itu bisa meningkatkan kapasitasnya. Oleh karena itu banyak istilah diklat guru-guru pesantren dalam meningkatkan kapasitas dan seterusnya. Jadi kiai pesantren itu tidak luar biasa, artinya dia sangat terbatas. Oleh karena itu dalam memimpin pesantren dia juga perlu merekrut tenaga-tenaga sarjana-sarjana yang bisa ikut membantu dalam mendidik santrinya. Tergantung kemampuan kiainya ya, misalkan dia mampu di bidang agama, dia akan perdalam di agama, di dakwah Islam. Apabila kiai itu punya background pertanian, dia juga akan menekankan santrinya menjadi petani dan seterusnya. Kira-kira gitu, Bung Tito. Pertanyaan saya begini, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan ada pelajaran biologi, matematik. Apakah ada dalam suatu pesantren itu mendatangkan guru yang bukan kiai? Tentu guru itu beragama Muslim, tapi dia bukan seorang kiai, tapi dia mengajar khusus mengenai Inggris kah, mengenai Jerman kah, mengenai matematika, mengenai pertanian begitu. Selain daripada pengasuh ponpes itu, atau bagaimana strukturnya daripada para pengurus atau guru ini dalam organisasi pesantren ini? Tentunya kalau pesantren itu membuka jurusan, katakanlah jurusan eksak, dia juga harus mempersiapkan guru dari sarjana-sarjana eksak. Walaupun dia berbeda latar belakang, termasuk berbeda kepercayaannya, tidak menjadi masalah kalau memang dia fokus di eksak. Misalkan kayak saya butuh guru bahasa Inggris, ya kita panggil aja yang guru sarjana bahasa Inggris. Kita nggak akan mempertanyakan apakah kamu Muslim atau enggak. Saya butuh guru kesenian. Kita juga kebetulan ada guru yang non Muslim, kita nggak akan nanya kenapa kamu Kristen atau segala macam, tidak. Yang kita butuhkan adalah kemampuan dia. Saya sadar saya nggak bisa berkesenian, saya sadar saya nggak bisa kimia. Kita ambil alumni-alumni yang memang jago di bidang kimia. Kita juga ada kok guru kimia yang memang background pendidikannya nggak Muslim. Jadi seperti itu. Tentunya kalau dalam bidang agama, dalam bidang tafakuh fiddin, pendalaman agama Islam, ya itu akan memprioritaskan alumninya untuk mengajarkan. Tapi kalau bidang-bidang umum,
yang memang tuntutan dari luar, tuntutan dari wali santri ya, kiai tersebut akan membuka diri komunikasi dengan kelompok-kelompok lain yang memang ahli di bidangnya. Kira-kira gitu Bung Tito. Oke, jadi ada sistem keterbukaan di sini ya, tidak kaku, tidak strict seperti sesuatu yang sangat rigid gitu, bahwa jadi ada sistem mengadaptasi pada tuntutan zaman yang tadi Ustadz katakan, tuntutan teknologi, tuntutan ke tren modernisasi yang terjadi ya. Jadi sangat-sangat untuk bidang-bidang eksak dan lain sebagainya. Jadi tidak harus bahwa diurus oleh pengasuh semuanya, ponpes semua, harus diurus oleh kiai semua, enggak di situ ya. Oke, cukup jelas Ustaz. Thank you. Tetapi mohon maaf, ada juga jenis pesantren yang tertutup tadi Bung Tito. Sampai saat ini pun ada. Bahkan pesantren tidak mau mengibarkan bendera merah putih juga ada sampai saat ini. Dia nggak mau memasukkan pelajaran umum juga ada. Ada itu. Jadi dia hanya merasa cukup dengan pendidikan agama itu. Nggak perlu itu bahasa Inggris, nggak perlu itu biologi, nggak perlu itu fisika, nggak perlu itu kimia. Yang penting kamu ngaji, beribadah, udah. Itu juga ada sampai sekarang. Dan mereka juga nggak terbuka, nggak akan berkomunikasi dengan kelompok lain. Itu juga masih ada. Yang tadi saya sebut jenis garis besar pesantren itu ada 2 macam itu. Di antara yang salafiyah itu juga sebagian tertutup dengan dunia luar. Oke, Bung Tito, tambahan. Jelas. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi, rekan-rekan yang lainnya, silakan. Ya, saya lagi Pak Tito. Ada Mbak Bit dulu, Mbak boleh nggak Mas? Silakan Mbak Bit, silakan Mbak Bit, silakan. Silakan. Pak Rizal. Karena saya saya agak awam tentang pesantren, saya malah jadi guru seminari. Dan salah satu tokoh Anda yang saya kenal baik itu Buya Syafi'i Ma'rif ya, karena pernah pergi bersama beliau mewakili Indonesia ke Pattaya waktu itu. Nah, pertanyaan saya, kriteria apa yang dibutuhkan oleh seorang untuk bisa atau boleh mendirikan pesantren? Karena kalau dengar dari sejarah atau info-info lain, kok sampai puluhan ribu itu loh. Apa saja kriterianya atau kapasitas apa yang menjadi persyaratan untuk bisa mendirikan pesantren? Kepada siapa, katakanlah tokoh tersebut meminta izin untuk mendirikan pesantren? Lalu kira-kira pelajaran apa saja yang akan diajarkan? Dan apakah dari pesantren satu ke yang lain, apalagi dari Muhammadiyah ke NU, itu beda. Karena jadi kayak saya kenal Pak Amin Rais karena sering rapat bareng, dengan Pak Buya juga lebih dekat ke Pak Buya saya sebetulnya. Pak gitu. Cuman masih bingung aja, kenapa jadi ada 2 yang besar itu, lalu kok sampai sekian puluh ribu pesantren. Karena dari Katolik, kami mendirikan seminari itu sangat susah ya. Ya izinnya, ya persyaratannya, ya karena ada hierarki, betul-betul seleksi banget. Terseleksi, bahkan kadang-kadang kalau memang orangnya tidak pantas, ya tidak bisa jadi guru di situ, walaupun mungkin profesor doktor ya. Tapi pesantren sampai begitu banyak. Itu apa karena mudahnya mendirikan pesantren atau memang kapasitas tokoh tersebut luar biasa sehingga ya cukup banyak lah menurut saya. Gimana kira-kira? Apa yang menjadi syarat pertama untuk mendirikan pesantren? Lalu ada 2 kubu besar seperti itu. Monggo, terima kasih. Terima kasih Bu Bitter. Pertanyaannya cukup bagus ya. Kriteria bikin pesantren itu tentunya seseorang tadi itu atau tokoh tadi itu cukup dalam pengetahuan agama, ya. Artinya ilmunya cukup. Tentunya dia sebelumnya juga berpendidikan pesantren. Saya rasa nggak mungkin seseorang mendirikan pesantren kalau sebelumnya tidak tinggal atau berproses di pesantren. Nah, tentunya pesantren yang ada ini pimpinannya sebelumnya juga pernah tinggal di pesantren. Jadi pertama tadi punya kecukupan pengetahuan, punya kemampuan dalam
bidang agama Islam, ya. Dia akan mampu bagaimana cara beribadah fikih, ya. Cara-cara beribadah fikihnya dia cukup. Kemudian dia juga cukup mampu dalam bidang tauhid, dalam bidang ketuhanan, dan dia juga cukup pengetahuannya dalam bidang hubungan dengan masyarakat. Tentunya pesantren lebih mudah saya lihat daripada seminari ya, yang memang sangat struktural ya, harus izin segala macam ke atasan ya. Kalau pesantren tidak sekaku seperti itu. Kalau dia merasa cukup ilmunya dan dia dituntut oleh kiai sebelumnya itu, dia harus menyebarkan dan mendirikan pesantren, dia akan tergerak hatinya mendirikan tanpa harus banyak persyaratan yang lain. Jadi pendirian pesantren itu lebih karena tanggung jawab moral dia untuk menyebarkan agama. Tanggung jawab dia sebagai yang orang pernah belajar harus menelurkan atau mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Seperti itu, Mbak Better. Jadi tidak perlu banyak izin sebenarnya, karena bagi alumni pesantren atau calon kiai itu merasa kewajiban dia mendirikan pesantren. Jadi nggak perlu izin sana sini. Kewajiban yang menuntut dia untuk menyebarkan agama itu dari kiai sebelumnya itu diwujudkan dengan pendirian pesantren. Nah, tentunya pengembangan berikutnya itu sambil jalan, pengembangan, kemudian penambahan kelas segala macam itu sambil jalan. Jadi memang nggak serumit bayangan teman-teman di luar Muslim ya. Makanya ribuan pesantren itu ada di Indonesia. Karena memang didorong oleh kewajiban dia sebagai alumni pesantren untuk menyebarkan agamanya dan diwujudkan dengan sebuah bangunan yang kemudian disebut pesantren. Kira-kira gitu, Mbak Better. Ustadz Aris, ada satu pertanyaan sebenarnya begini, mudah. Apakah yang membuat pesantren itu mesti seorang kiai yang alumni pesantren juga? Menurut saya umumnya seperti itu. Nggak mungkin misalkan alumni ITB bikin pesantren. Bisa saja alumni ITB, tapi dia juga punya background pesantren. Karena pesantren itu khas ya, khas, tidak bisa disamakan dengan model pendidikan yang lain. Khas. Yang tahu itu ya tentunya alumni pesantren, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana hubungan santri dengan kiai, bagaimana hubungan dengan lingkungan, itu akan dipelajari ketika dia pesantren. Kira-kira seperti itu. Saya rasa akan jarang atau mungkin tidak ada ya yang nggak punya background pesantren, tiba-tiba ujuk-ujuk dia bikin pesantren. Itu lucu juga. Oke, Bung. Oke, mungkin ke Mas Jody ya, atau mau nanya, atau Mas ya. Ya, kalau nggak ada yang nanya. Atau mau nanya Mas Tommy dulu. Mas Tommy kita tanya juga nih Mas Jody. Ada pertanyaan ke Mas Tommy nggak nih? Iya, saya menanya ke Ibu Tommy malah. Gini, apa namanya? Kan selama ini taunya pesantren tuh mayoritas buat laki-laki dan pengajaran juga laki-laki gitu ya. Nah, saya pengen tanya nih, karena benar-benar nggak tahu nih Bu, apakah pesantren laki dan pesantren untuk perempuan itu dipisahkan? Itu satu. Terus yang kedua, apakah kalau untuk pesantren wanita ini yang mengajarkan juga kiainya atau ada wanita Muslim lainnya yang akan mengajar gitu. Dan kemudian yang ketiga, pelajaran-pelajaran apa saja yang biasanya diterima oleh santriwati yang berbeda dengan santri yang lain. Mungkin Bu, nanti Mbak Zulaibah juga bisa ikut jawab kali ya. Tapi ini untuk Ibu Tommy. Monggo Bu. Didengar nggak pertanyaan saya? Mas Tommy masih ini Mas Tommy masih mantau, Mas Tommy Arisudewo. Kayaknya nggak gerak kayak picture-nya ya. Mas Tommy. Bu dengar pertanyaan saya tadi ya? Iya. Yang pertama, yang kedua iya, nggak dengar. Yang kedua nggak kedengeran. Yang kedua nggak jelas tadi Pak. Yang kedua. Ya, tadi pokoknya pertanyaan saya tentang apa santri. Yang pertama, apakah beda antara pesantren untuk wanita dan pesantren untuk pria? Yang kedua, apakah pengajarnya untuk pesantren wanita itu Pak Kiai saja atau ada juga yang pengajarnya yang wanita?
Terus yang ketiga, yang untuk pelajaran untuk santriwati ini, apakah bedanya dengan yang diterima oleh santri? Maksudnya antara pelajaran untuk kaum perempuan nih, apa bedanya dengan kaum yang laki-laki itu? Terima kasih. Baik, sesuai dengan pengalaman saya dulu di pesantren-pesantren semua umumnya pesantren itu memang dipisah. Jadi pesantren khusus putri dan pesantren khusus putra, dan biasanya jaraknya lumayan agak berjauhan. Seperti malahan pesantren yang anak saya di Gontor itu jaraknya justru beda daerah. Itu dia pesantren putranya ada di Ponorogo, pesantren putrinya adanya di Ngawi malah. Jadi memang kalau pesantren itu umumnya memang harus dipisah gitu. Jadi sekolahnya itu memang semua kita nggak bercampur ya antara santri dan santriwati. Itu umumnya seperti itu. Yang kedua, apakah ada guru Pak Kiai? Kalau berdasarkan pengalaman saya, dulu saya diajarkan oleh guru ustadz laki-laki dan juga guru perempuan juga. Kalau dari santrinya, begitu juga dengan yang santri juga ada juga yang laki-lakinya yang diajarkan oleh guru laki-laki maupun guru perempuan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pelajarannya sama, kurikulumnya semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi hanya beda kita tidak boleh bercampur saja, tidak boleh saling bertemu malah, bahkan tidak boleh boleh dikatakan tidak boleh mengenal gitu. Kita tidak boleh bertemu, kita khusus di putra, di putri kita dipisahkan, nggak boleh bertemu gitu. Memang seperti itu ciri khas dari pesantren, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Berarti Pak Tommy sama Bu Tommy ketemunya setelah lulus dari pesantren ya? Iya. Monggo silakan yang lain. Iya, saya nanya Pak Tito. Halo? Ya, silakan. Oke, pertanyaan saya buat Pak Tommy dan Ibu Tommy. Tadi saya sepakat sekali bahwa anak-anak dimasukin pesantren itu untuk supaya basic keagamannya itu kuat. Itu betul. Karena kalau anak-anak itu nanti kan lama-lama dia gede, dia dewasa, tidak mungkin dong ikut orang tua terus. Tapi dengan basic agama yang kuat, dia akan pengaruh yang tidak baik di dunia luar gitu. Itu bagus. Nah, pertanyaan saya, tentu untuk pemilihan bakat anak-anak itu dia nentuin dari pesantren atau dari rumah atau dari siapa? Kan tetap ada ada yang passionnya di teknik, ada di bahasa, di kesenian, olahraga. Itu gimana cara memancing, memadu bakat anak-anak itu di level tahun keberapa? Dan di mana? Apakah di pesantren ikut bantu atau di rumah atau di keluarga, di mana? Pengalaman Pak Tommy sama Bu Tommy. Monggo. Kalau untuk bakat, kebetulan anak kami semuanya sekolah di pesantren yang modern. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Rizal, memang sekarang pesantren itu yang umumnya menjamur ini kan memang pesantren modern, Pak. Nah, kebetulan anak kita tiga-tiganya ini kita dipesantrenkan di pesantren yang modern. Nah, kalau di pesantren yang modern memang mereka di sana lebih banyak kegiatan-kegiatan ya, mengembangkan bakatnya. Terus anak itu sudah mulai diajarkan bagaimana mereka itu punya visi ke depan. Kalau yang di pesantren modern tuh yang saya perhatikan seperti itu. Jadi mereka diajarkan untuk berkompetisi. Nah, kalau saya sebagai orang tua, saya kan namanya kalau di pesantren itu istilahnya begini, kita tuh sami'na wa ata'na, ngikut apa aturan yang dari pesantren. Jadi saya hanya menitipkan anak saya ke pesantren, bagaimana modelnya dia diajarkan di pesantren, saya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi istilahnya saya tahunya anak saya serahkan, saya titipkan kepada Pak Kiai dan para guru-guru di sana, karena saya yakin dan saya percaya bahwa pesantren pasti akan mendidik anak kita yang terbaik, itu aja. Nah,
Cuma yang saya perhatikan anak kami ini tiga-tiganya memang di pesantren modern itu banyak kegiatan gitu Pak. Jadi banyak kegiatan, mereka banyak diajarkan tentang leadership, kemudian kegiatan-kegiatan semuanya diajarkan seperti itu. Nah, ketika mereka pulang kadang-kadang cerita mau jadi ini gitu, sudah punya visi duluan. Jadi sebelum kita memasukkan mau kita arahkan ke sini, mereka sudah ada punya pemikiran sendiri seperti itu. Makanya ketika anak kami yang pertama ini sudah lulus, kita kaget kok dia malah justru punya pemikiran mau masuk ke jurusan teknik. Itu aja sih. Jadi memang diarahkan kemananya, yaitu semuanya bekal dari pesantrennya seperti itu. Karena saya sendiri, saya sebetulnya guru di bidang pendidikan agama Islam. Saya guru agama di sekolah. Saya berharap anak saya mungkin akan menurunkan seperti saya jadi guru agama karena dari sekolah, dari lulusan pesantren. Tapi ketika anak saya lulus, jauh dari ekspektasi saya. Seperti itu. Nah, mungkin Ayah mau nambahin. Iya, menarik Pak. Begini, kebetulan saya pernah mengadakan penelitian saya tentang pengaruh pelaksanaan pendidikan jasmani di pondok pesantren. Yang akhirnya saya itu pendidikannya di pondok pesantren se-DKI Jakarta. Alhamdulillah saya berusaha menyelami tentang kehidupan di pondok pesantren. Kalau saya pikir yang disampaikan istri itu benar, namun begini Pak, biar bagaimanapun mungkin penekanan kita adalah Ustadz itu hanya sebagai pembantu. Mohon izin nih, pembantu maksudnya dalam hal tataran pendidikannya. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai leadernya. Jadi mereka hormat kepada Ustadz itu pasti. Tapi mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan, itu harus gitu. Jadi panutan hidupnya, yang penting kitanya benar dulu nih, mohon izin. Maksud saya secara ihdinas siratal mustaqimnya kita udah benar. Nah, jadi insya Allah anak kita akan ngikutin kita gitu. Nah, sedikit yang saya coba sampaikan di sini bahwa ketika anak saya memilih teknik itu memang jauh ya. Tadi pakemnya pesantren itu adalah agama, Pak. Itu pakemnya. Artinya gini, 100% dari temannya anak saya itu hampir memilih jurusan agama. Mungkin dari seluruh lulusan yang pesantren yang sekarang lulus nih, yang anak saya nih lulus, itu hanya satu anak saya gitu. Nah, cuma maksud saya kita memberi ruang terbuka kepada dia, apa sih alasannya seperti itu gitu. Bahkan ustadznya sendiri mungkin maaf banget juga tidak menyangka akan seperti itu gitu. Namun artinya begini, kita harus bagaimanapun anak kita nih, walaupun dia lulusan pesantren, saya berpikir kita harus selalu dekat dia, baik secara fisik maupun dengan doa, Pak. Saya lakukan seperti itu. Artinya tetap yang menjadi panutan dia itu bukan ustadznya, tapi orang tuanya. Dan itu terjadi di anak saya. Itu terjadi di anak saya. Maksudnya tidak taklid buta gitu, tidak taklid buta. Jadi memang benar-benar kita harus tadi terus menggenggam anak kita kan. Anak saya juga bercerita, ini mohon maaf bahwa di pesantren itu radikal. Tapi alhamdulillah anak saya tidak masuk ke situ. Gitu. Jadi anak saya malah pluralis kalau menurut saya ya. Jadi maksud saya alhamdulillah tadi di kehidupan pondok pesantren pun memang tadi peran kita sangat menentukan orang tua. Artinya selalu dalam doa kita terus gitu. Artinya saya berdua istri selalu bilang bahwa kita dekap terus anak kita, baik secara fisik maupun secara doa. Itu yang kita lakukan. Dan memang menarik Pak, ketika
anak saya ini di teknik nih, yang kedua saya mau arahkan ke olahraga, ke jurusan saya gitu. Dia manut Pak, dia manut gitu. Dia manut. Nah, yang ketiga ini secara apa? Secara bakat dan kemampuannya ya memang udah jadi ustadz nih, insya Allah ya, insya Allah. Dia manut juga gitu. Maksud saya itulah yang saya bilang bahwa mohon maaf, kami tidak taklid buta gitu. Maksudnya, oh penuh full enggak. Tapi selalu kami dekap baik secara fisik maupun secara doa. Itu terus kami lakukan. Itu kami terus lakukan. Artinya ya Allah ya Tuhan kami, berikan ihdinas siratal mustaqim, biar ya kalau Islam yang benar gitulah, intinya itu. Ya, Islam yang apa ya? Yang apa, rahmatan lil alamin gitu, yang menyejukkan, intinya itu. Terima kasih. Luar biasa Pak Tommy, Bu Tommy. Mungkin akan mirip dengan cara kami mendidik anak kami ya. Anak saya yang pertama itu laki, SMA-nya di boarding school juga, di SMA Taruna Nusantara Magelang. Nah itu biasanya di situ tuh lulusannya separuh tuh masuk akabri, militer. Tapi anak saya karena saya kasih kebebasan, setelah kamu mau masuk akabri monggo, enggak juga apa. Akhirnya dia milih dokter, kayak dia ikut kakak saya yang dokter juga. Ya, jadi dia lulus SMA itu nggak masuk akabri, dia langsung daftar dokter. Nah anak yang kedua ketiga, cewek-cewek kan, saya kasih dia kebebasan karena memang beda bakatnya. Kok yang laki itu otak kiri lebih ke IPA, yang nomor dua ini otak kanan lebih ke seni. Jadi kalau matematika, kamu maunya apa? Pokoknya kamu pilih jurusan yang kamu suka dan kamu bisa. Jangan yang kamu bisa kamu nggak suka, kamu nggak usah. Apa yang kamu suka dan kamu bisa, pasti kamu akan maju. Nah, saya kasih kebebasan. Nah, lepas dari SMA mereka udah punya, oh saya mau sini. Yang kedua, ketiga juga gitu sama. Jadi kayaknya mirip dengan Pak Tommy sama Bu Tommy, terutama masalah dasar keagamaan itu memang harus kuat di level-level balita, SD, SMP terus kuat. Selebihnya mereka akan terbang sendiri tuh sesuai dengan apa passion mereka masing-masing. Itu bagus. Terima kasih sharingnya Pak Tommy, Bu Tommy. Kembali ke Pak Tito, ke Pak Stanley. Saya pengen Ustadz Aris masih ya, Ustadz Aris saya pengen nanya gini sebenarnya. Apa perasaan Anda ketika ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk menimba ilmu, mempercayakan kepada Anda, baik masalah akhlak, masalah kehidupan fisik ya, karena tinggal di situ, makan di situ, kesehatan, dan juga tentu pendidikan akan keilmuannya. Bagaimana selama ini, beban seperti apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda perbuat, kemudian dan bagaimana komunikasi dengan para orang tua itu, ada nggak yang mungkin memberikan masukan, yang mungkin merasa kurang puas atau kok kurang ngena sama harapannya mereka? Gimana Ustadz? Silakan. Tentunya perasaan awal yang saya harus sampaikan adalah senang dan gembira. Artinya santri datang itu bagian dari bagian dari hidayah Tuhan lah. Karena tidak mudah bagi orang tua itu untuk mengajak atau mengantar anaknya menjadi santri, itu tidak mudah. Itu benar-benar menurut saya hidayah dari Tuhan. Hidayah dari Allah. Oleh karena itu, pertama kali yang saya tampakkan adalah sikap gembira. Saya akan yakinkan bahwa anak bapak di sini akan kita ajarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan relatif dengan cepat. Seperti itu kira-kira. Jangan khawatir bapak di rumah, fokus saja ke pekerjaan. Insya Allah kalau anak bapak itu pesantren, Tuhan akan memberi kelancaran rezeki bagi bapak di rumah. Sehingga bapak jangan terlalu berpikir bagaimana seperti apa anak di pesantren, fokus saja ke pekerjaan bapak. Biar anak bapak, kami yang mengelola di sini. Asal anak bapak sungguh-sungguh tidak butuh waktu lama akan bisa dalam mendalami agama Islam. Seperti itu kira-kira. Kemudian terkait dengan yang lain, misalkan makan, fasilitas yang lain, ya kembali ke dasar pesantren itu adalah kesederhanaan. Jadi kita memang mengajarkan kesederhanaan, nerimo apa adanya. Jadi nggak menuntut sebagaimana umumnya anak-anak muda misalkan sekarang lagi gemar motor misalkan. Kita akan
redam itu keinginan anak-anak seperti itu. Misalkan di luaran anak-anak lagi gandrung gadget atau handphone, kita akan redam itu. Di pesantren nggak boleh main motor-motoran. Di pesantren nggak boleh main gadget. Kita akan sederhana fokus ke belajar. Jadi hal-hal yang menyenangkan bagi anak muda di luar itu bagi santri di pesantren ditahan. Oleh karena itu pesantren sebagian kalangan mengatakan penjara suci. Jadi memang lebih banyak menghindari hal-hal yang hura-hura sebagaimana yang tidak di pesantren. Jadi tentunya kita akan gembira bahwa kita akan fokus sungguh-sungguh mengajarkan anak-anak santri ini. Biar orang tua fokus bekerja, kalau memang butuh dikirim ya dikirim, kalau memang butuh ditengok ya ditengok. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di samping saya ini ada salah satu guru kesenian. Mungkin dia bisa ngasih semacam testimoni bagaimana hubungan guru dengan santri di pesantren. Silakan Bung Ustadz Widi Handoyo. Ya, selamat silakan. Saya Widi. Saya ngajar di Pondok Pesantren Tangerang sebagai guru seni. Lebih ke lebih yang menyenangkan supaya itu kan ada santri biar gak jenuh kan. Ada hafalan Al-Qur'an, hafalan ini, jadi kayaknya kita sisipkan lebih ke kesenian seperti musik sesuai dengan minat dan bakat dari santrinya. Ada yang suka nyanyi, kita kasih. Nah, dari situ juga kita mengelola seperti masalah kekeluargaan. Jadi yang mentang-mentang itu anak santri ke pesantren jadi lupa dengan keluarga atau tidak nurut dengan keluarga, tapi kita tetap dikasih kewejangan untuk masalah seperti itu. Dan ini tetap ke masalah kesenian biar nggak jenuh. Nah kan namanya santri kan tahu sendiri ya, Pak Ustadz, jenuh hafalan, harus belajar ini, maka dari situlah kita masukkan ke kesenian. Hubungan guru dengan santri cukup dekat. Hubungan dengan santri cukup dekat, dan hubungan santri pun dengan keluarga tetap dekat. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih, Ustadz Widi. Kesenian apa yang diajarin? Kita banyak sih, dari musik kita gitar, ada marawis, tapi kalau saya lebih tergantung ke anaknya. Misal nyanyi bisa, gitu. Ke gitar sih, seringnya misalkan anak kan band gitu kan, jadi kita ngajarin ke gitar. Oke. Dan instrumen lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya mungkin satu, Ustadz Haris. Kalau nanganin anak itu kan nggak mudah ya, panca anak itu lagi super ya, gitu ya. Tadi Ustadz Haris mengatakan disiplin iya, tapi kalau kekerasan kan enggak. Ini pendekatan seperti apa untuk anak-anak muda? Apalagi tadi katanya mau ngerem supaya tidak terlalu hura-hura. Padahal sekarang kan zamannya zaman sosmed, diredam-redam aja segala sesuatu yang hedonisme itu kan bisa masuk ke si anak. Dia lihat temennya yang di luar begini, yang di luar begono. Nah ini gimana Ustadz strateginya? Ini pendidikannya lah. Mungkin ilmu ini bisa dipakai para orang tua juga kan, di luar pesantren untuk masyarakat umum kan? Gimana Ustadz? Silakan. Itu bedanya dengan pendidikan yang lain, Bung Tito. Artinya di pesantren itu diajarkan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu mendekat dengan Tuhan. Di situ kita diajarkan bahwa hati yang bermaksiat, jiwa yang hura-hura, katakanlah yang cenderung maksiat, itu tidak akan sampai kepada ilmu pengetahuan. Nah, artinya kita diajarkan bagaimana menghindari hura-hura, bagaimana kita menghindari maksiat, sebagaimana umumnya anak muda di luaran. Oleh karena itu, dalam proses menghasilkan ilmu, hati kita harus suci, kita harus bersih dari unsur maksiat. Tentunya sangat berbeda dengan pelajaran di sekolah. Di SMA itu kita tahu sendiri, saya juga pernah di SMA, itu pacaran biasa. Kalau di pesantren ya kita hindari, karena ilmu agama itu yang suci tadi, itu tidak akan masuk ke jiwa santri kalau di hatinya itu masih cenderung maksiat atau hura-hura. Seperti itu. Oleh karena itu kenikmatan bersifat duniawi itu sementara ditahan dulu. Maka dari itu banyak yang bilang pesantren itu seperti penjara dunia, seperti penjara akhirat. Artinya, jadi dalam mencari ilmu tidak hanya secara logika, tapi juga secara hati juga harus mendekat kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu, Bung Tito.
Oke, terima kasih Ustadz Aris. Tadi suatu hal yang emang butuh hal khusus ya, penanganan khusus ya itu ya. Jadi betul-betul dari si pengajar, si kiainya, pendidiknya pun harus memiliki tidak hanya hal teknis tapi emang jiwa yang baik dulu, betul-betul tulus ya. Kalau enggak nanti nggak bisa diteladanin juga mungkin daripada bahasa pesantrennya itu riadoh. Riadoh itu latihan hati. Misalkan kayak puasa, kayak melek kalau malam, mengurangi makan, mengurangi mengurangi tidur, badan selalu suci. Misalkan habis buang air kita langsung bersuci lagi. Nah itu ajaran-ajaran riadoh ala pesantren. Coba bayangkan, kalau kita SMA ya biasa aja makan ya seperti biasa, tapi kalau di pesantren ada ajaran-ajaran sufi, misalkan kita sering puasa, mengurangi makan, melek malam, itu kan dalam logika seakan-akan bertentangan kan. Bagaimana belajar bisa fokus kalau dalam keadaan perut lapar? Bagaimana bisa tenang dalam keadaan belajar kalau kita ngantuk? Tapi itu yang membedakan dengan pendidikan di luar. Jadi di santri itu memang ditekankan riadoh itu juga, olahraga hati itu. Puasa, melek malam. Kalau di SMA kan kita harus sehat, olahraga, vitamin, makan cukup. Di santri malah sebaliknya. Ya dia malah tidurnya sedikit, makannya ya apa ala kadarnya. Nah, seperti itu. Itu untuk melatih hati. Biar dia biar dia lebih dekat dan mengingat Tuhan. Kira-kira seperti itu, Bung Tito. Itu yang mungkin membedakan dengan pendidikan di luar. Di luar pesantren maksudnya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Waktu menunjukkan 15.44 nih. Sebenarnya kalau dari waktunya kita udah lewat 14 menit. Oke, dari Parung nih, Bung Tias. Monggo. Iya nih. Mana Bung Tias? Kita belum dengar suara dari Parung nih. Mana Ya, Bung Tias? Bung Tias Utomo. Itu Bung Tias. Ah, itu dia. Coba Bung Tias gimana berbagi cerita nih, berbagi. Ini ada yang menarik juga. Kebetulan juga anak saya juga serupa ya di boarding school gitu ya. Artinya mirip-mirip juga dengan pesantren. Cuman memang kalau di Katolik itu tidak kemudian istilahnya sekolahnya itu sekolah umum, tapi bentuknya boarding school. Kebetulan anak saya ada di Ambarawa, saya ada di sini. Jadi satu hal yang mungkin agak menggelitik biasanya ya untuk sebagai orang tua itu ada beberapa kritik dari orang tua lain. Kok tega ya anaknya dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dalam quote ya, tanda kutip. Itu yang kemudian menjadikan kita sedikit tergelitik itu. Namun demikian, dalam perjalanan waktunya, sama seperti Pak Tommy dan Ibu tadi ya, yang disampaikan, termasuk juga Pak Ustadz tadi, bahwa pada perjalanan waktunya, anak-anak menjadi terbentuk. Kalau mungkin tadi di luar, yang sama disampaikan Pak Ustadz tadi, motoran, kemudian main gadget, di sana juga kebetulan handphone pun tidak ada. Handphone artinya Android pun tidak ada. Mereka hanya pakai HP jadul. Jadi artinya sosialisasi dengan sesama temannya itu yang menjadi utama. Yang pada akhirnya menjadi fokus lebih ke belajar mengajarnya. Itu ya, yang mungkin saya bisa bagi sedikit untuk lebih mewarnai diskusi siang hari ini. Gitu, Pak Tito. Jadi ada rasa juga sebagai orang tua. Ini cerita orang tua nih. Ada rasa orang tua, aduh anak masih kecil, dikasih boarding school gitu ya, jarang ketemu gitu ya, malah lebih banyak ketemu sama gurunya, sama santrinya, atau sama pendidiknya di situ. Ya itu, tapi ternyata tertembus juga ya kalau lihat anak tetangga mungkin ngebut-ngebut, urak-urakan, narkoba pula salah-salah gitu ya di situ, mungkin lebih, jadi ada plus minus yang dirasakan ya. Oke, silakan, masih ada pertanyaan lagi, silakan kita genapin sampai 16.00. Saya Mas Tito. Silakan.
Ya, terima kasih waktunya. Saya hanya berbagi cerita mungkin buat Mas Tommy. Kebetulan saya kerja di bidang finance ya, dari perusahaan yang dulu saya salah satu perusahaan yang saya istilahnya saya di pengurus itu nomor 99. Jadi perusahaannya itu lebih dari 100. Nah, di antara sesama orang finance itu kadang-kadang kita sering kumpul. Kebetulan di salah satu perusahaan itu yang teman baik saya nantinya itu ada lulusan pesantren. Saya juga bingung loh, kok dia bisa ya? Keuangan, pajak, accounting semuanya itu istilahnya kita bisa adu argumen, adu kasus gitu. Nah, ini mungkin buat contoh juga buat Mas Tommy dan Bu Tommy, ya bahwa lulusan pesantren itu dari dulu pun dari saya udah 20 tahun yang lalu ya teman saya itu ya bisa gitu bersaing sama dunia luar. Jadi itu pengalaman saya di grup di mana teman tadi sebenarnya lulusan pesantren dianya. Tapi kita di kehidupan kantor gitu ya biasa-biasa aja, bahkan di saya ke rumahnya sini ya biasa-biasa aja sih. Berbeda dengan saya yang lulusan Tarakanita gitu ya, yang mayoritasnya Katolik, tapi teman-teman saya Muslimnya juga lebih besar gitu, jadi lebih dari ya guru-gurunya juga ada yang hajah waktu itu ya. Jadi istilahnya memang nanti di kehidupan setelah sekolah itu ya artinya pendidikan yang kuat di sebelumnya itu seperti harapan negara kita lah, kita jadi plural gitu loh. Jadi teman-teman saya di Tarakanita pun juga banyak yang Muslim juga nggak pindah-pindah agama gitu. Jadi mereka sekarang juga memimpin perusahaan, ada yang di BUMN, di macam-macam, dipimpin suatu perusahaan. Jadi menurut saya tadi ternyata memang ada pesantren yang modern, yang saya pikir tuh tertutup semua gitu, jadi radikal semua gitu ya. Ternyata ya pengalaman tadi itu ternyata enggak juga gitu, ada yang ya walaupun masih ada yang seperti tadi Pak Ustadz bilang, tapi ya kita berharap lebih banyak untuk negara ini yang modern lah, yang artinya nanti buat bangsa negara ini. Nah, pertanyaan buat Pak Ustadz Haris, Pak. Saya karena bidang ekonomi, saya mau tanya Pak soal pendanaannya seperti apa ya Pak ya? Apakah mereka yang sekolah di sana itu membayar uang sekolah, uang makan, atau ada uang gedung? Nah, itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz, silakan. Di-unmute dulu Ustadz Haris. Ustadz Haris, di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Tentunya kalau bayaran ya hampir sama dengan pendidikan yang lain. Dia juga ada bulanannya, ada SPP, dia juga ada buat uang gedung. Pesantren itu lebih lebih fleksibel lah. Misalkan dia nggak punya itu nggak akan ditekan, atau misalkan dia yatim itu malah bebas. Jadi memang tidak seketat pendidikan umum ya, atau pendidikan di luar ya, soal biaya ini. Lebih fleksibel. Yang penting itu pokoknya anak mau belajar itu pihak pesantren sudah senang. Adapun misalkan kewajiban orang tua untuk bulanan, bayar SPP, bahkan itu ya mengiringi aja. Jadi prinsipnya ada juga, masalah bayaran ada juga. Nggak jauh beda dengan pendidikan di luar. Cuman pesantren lebih fleksibel lah. Karena memang orientasinya tidak untuk bisnis. Pesantren itu kebanyakan memang tidak bisnis oriented, lebih ke sosial pesantren itu. Yang penting anak mau belajar aja udah senang, karena memang kewajiban kiai itu, kewajiban ustadz itu memang membagi ilmu, menyebarkan ilmu tanpa harus melihat biaya, apa yang harus membuat berat belajar itu malah diabaikan oleh pihak pesantren. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi, biasanya pesantren juga menerima sedekah. Nah, orang-orang yang bersedekah itu jarang yang datang ke sekolah umum atau ke pendidikan di luar pesantren. Biasanya orang sedekah itu sedekah beras atau zakat itu biasanya ke pesantren. Itu mungkin bagian dari bagian dari sumber pendanaan juga, atau
apa istilahnya dalam akuntansi itu? Sumber pendanaan lah, kira-kira itu, dari sedekah zakat masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bung Paul. Oke, jadi mudah-mudahan jelas ya, memberikan penjelasan yang cukup kepada Mas Purboyo. Tadi ada satu lagi penanya, saya lihat tadi. Fundraising. Fundraisingnya itu dari masyarakat, dari zakat masyarakat. Oke. Oke, sekarang waktu menunjukkan 15.53, nggak berasa nih udah mau jam 16.00. Gimana jam 16.00 itu mungkin ada kegiatan lainnya. Gimana Bung Stanley? Dibalikan kepada Bung Stanley nih. Silakan Bung Stanley. Ya, sorry, udah bagus nih modulasi saya Bung Tito. Kenapa? Modulasinya kedengeran ya? Tadi koneksinya kayaknya. Kedengeran. Ya mohon maaf tadi koneksi agak stabil. Iya. Sebelum nggak tutup, mungkin dari Bung Tommy, Mas Tommy ada lagi ini apa pesan atau kesan silakan Bung Tommy dan istri. Ya. Baik, saya hanya mohon doa dari teman-teman karena kekuatan doa insya Allah akan mengantarkan kita semua kepada kebaikan. Itu. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Mudah-mudahan lancar Bung Tommy, putranya di Jerman. Sukses terus. Sukses. Tetap semangat. Sukses. Dia sekarang masih malu-malu. Begitu pulang dari Jerman, dia pede banget pasti. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, karena waktu juga nih yang kita akan memisahkan kita saat ini. Saya berterima kasih nih kepada Pak Ustadz Aris, Dr. Tommy dan istri Raga yang sudah partisipasi di hari ini. Juga untuk para teman-teman yang lain, saya juga dengan saya Pak Iwan Harap di sini ada Ramdhani. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini menjadi awal perkenalan untuk semua. Dan ke depan kita bisa lebih sering lagi akan ketemu di Zoom saat ini sebelum ketemu yang fisiknya. Kita juga berdoa supaya pandemi segera bisa normal kembali. Oke. Nah, dari Bang Bugito juga ada closing sebelum kita foto bersama mungkin ya. Oke, foto dulu deh. Kita buka dulu ya. Kita foto, kita buka dulu, rapi-rapi dulu, kita foto. Mas Tommy berdua dong sama Ibu. Foto dulu kita. Yang videonya masih tertutup, tolong dibuka. Iya. Iya. Iso. Mana Bu Tommy? Oh, itu dia. Tommy kita siap ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, akhir kata terima kasih atas kehadirannya. Apa? Menutup doa doa. Ya. Doa lagi. Kita tutup dengan doa lagi. Sekarang siapa yang tutup doa ini? Mas Hari tutup doanya. Oke. Mari kita tutup Bapak Ibu sekalian. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas waktu 2 jam ini yang sangat bermanfaat buat kami semua. Sharing yang luar biasa dari Pak Ustadz Rita Aris, Pak Ustadz Widi, Bapak dan Ibu Tommy, dan teman-teman lainnya. Sungguh luar biasa. Kami dapat insight yang sangat mendalam, sehingga kami dapat belajar dari apa yang saudara-saudara kami lakukan untuk kebaikan bersama. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahnya berkah pada kami semua, agar persaudaraan ini menjemput. Demikian doa saudara ini, kami tutup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Aris, Pak Tommy, Ibu Tommy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tommy, Iba. Tommy. Salam buat anaknya. Ya. Aris. Sukses selalu ya. Ya. Sukses selalu. Ya. Sukses. Pak Tias juga terima kasih. Mbak Sulaibah, terima kasih hadir terus menyimak terus. Pak Ramdhani Eka.